سامحونا يا غزة، سامحونا يا أحبابنا في غزة، نحن ضعفاء. شكرا على هذا الجهاد. رسالة ثانية، لقد تجمعنا هنا أكثر من 3 ملايين إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر. نحن نجتمع هنا مع ملايين الأندونيسيين والمسلمين، نرسل لكم رسالة بأنكم لستم وحدكم، لستم وحدكم في هذا النضال، في هذه المسيرة. نحن معكم، نحن معكم. لن نترككم walau sah. Kami tidak akan pernah tinggalkan kalian, wahai Gaza. Kami berkumpul di sini bukan untuk menangisi kalian, bukan untuk meratapi kalian. Kami di sini untuk memberikan kehormatan, penghormatan kepada kalian yang telah berjuang mewakili kami semua di Gaza. Takbir. Allahu Akbar. Kami berkumpul di sini memberikan pesan pada kalian bahwa kalian tidak sendirian, wahai Gaza. Wallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi. Kameramennya nggak mau masuk. Kembali lagi dengan Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Alhamdulillah kita setelah break sholat asar. Nah ini kawan saya ada yang mau ditanya nih Ustadz. Silakan. Pak Adi. Ya. Iya sih sebenarnya dikenalnya Pak Adi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya gini. Kenapa sih Ustadz itu sampai jauh-jauh ke Gaza, ke Palestina untuk apa sih sekedar membantu? Emang di Indonesia itu nggak ada yang harus dibantu atau gimana gitu? Ini perkiraan menurut orang-orang yang gimana yang kelihatannya sinis aja sama Palestina, rata-rata kan banyak pertanyaan seperti itu. Iya. Baik, jadi gini ya. Tadi masalah jawaban umum sudah kita jawab ya, sejarah gitu kan. Kita punya tentang sejarah, tentang budi. Nah, lebih spesifik lagi sebagai seorang muslim, kita punya ikatan jauh lebih kuat dibanding hanya sebagai ikatan sejarah ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ini saya kutip dari buku Arba'iniyah Filistiniyah. Nabi SAW pernah bersabda, Inna uqra daril mu'minin asyam. Kata Nabi, jantung wilayah, jantung negara, rumah utama orang Palestina itu di Syam. Palestina itu ini kalau kita bicara Syam ini kan bicara Palestina, Yordan, Suriah, Lebanon ya. Jantung itu Palestina, Masjidil Aqsa jantungnya. Artinya apa? Artinya ini statement dari Nabi ya. Saya orang Bogor nih. Saya lahir di Bogor. Saya besar di Bogor. Kalau Bogor ini diinvasi, diserang, saya akan mempertahankan Bogor dengan darah dan dengan nyawa saya. Iya kan? Tapi saya ketika mendengar hadis ini bahwa kata Nabi SAW bahwa orang-orang beriman itu punya jantung negara, jantung negeri, punya kampung halaman, dan itu adalah Syam. Maka kewajiban saya untuk mempertahankan Syam yang hari ini sedang dijajah, gitu ya. Itu pertama. Dan itu bukan cuma kewajiban saya, tapi seluruh umat manusia, umat Islam maksud saya, umat yang beriman. Nah, sekarang banyak yang mengeluarkan pendapat nyinyir. Yang apa sih jauh-jauh bantu Palestina? Orang kita juga masih banyak membutuhkan. Betul. Kita masih banyak yang perlu dibantu. Sederhana aja. Jadi ini adalah bentuk keegoisan seseorang. Dan kalau orang sudah seperti ini mindsetnya, ntar kalau misalnya ada bencana di pulau lain, dia akan ngomong gini, apa sih jauh-jauh bantu pulau itu? Orang pulau kita juga. Balik lagi. Iya kan? Terus ntar kalau ada, oke kita sebut lagi deh. Orang yang sama nih. Ketika ada misalnya ada bencana di kota lain, apa sih bantu-bantu jauh-jauh bantu kota? Gitu. Ngapain sih jauh-jauh bantu kota itu? Kota kita juga masih perlu butuhkan. Terus aja sampai ntar bicara rumah. Apa sih bantu tetangga itu? Orang kita juga masih membutuhkan kok. Kan? Betul. Nah, dan biasanya orang yang ngomong seperti ini tuh yang jauh nggak dibantu,
yang dekat nggak dibantu, ya kan? Tuh. Tapi sebaliknya, umat Islam atau orang Indonesia yang selama ini aktif bantu Palestina, itu nggak, mindsetnya nggak seperti itu. Artinya apa? Yang jauh aja dibantu, apalagi yang sekitarnya, ya kan? Iya. Ketika ada bencana tsunami di Aceh, ada bencana di Padang, ada bencana di Jakarta, itu emang siapa yang bergerak? Itu orang umat Islam yang selama ini juga membantu Palestina, gitu ya. Tuh. Jadi ya ini sebetulnya logika yang sangat sederhana untuk dipahami. Oh gitu. Masuk Ustaz. Sekali lagi. Saya pengen nanya ini. Ustaz. Gimana sih reaksi orang Palestina ketika mendengar negara Indonesia gitu? Reaksi mereka tuh seperti apa? Soalnya di YouTube tuh saya kurang percaya. Nah, kan Ustaz kan sudah 10 tahun di sana. Memang di YouTube ada video apa? Ada. Jadi kalau kita tanya tentang ke warga Palestina suruh milih bendera itu ya, Indonesia atau Israel, rata-rata milih bendera Indonesia. Itu yang sosial eksperimen itu ya? Iya, yang sosial eksperimen. yang suruh robek itu. Nah, itu kan robek bendera ya, Indonesia. robek bendera itu gitu. Dia nggak mau dikasih uang berapapun, nggak mau robek bendera Indonesia gitu. Nah, saya mau nanya langsung nih dari Ustaz yang sudah 10 tahun di Palestina. Jadi gini, ini penting yang saya sampaikan ya. Kita kalau mau mengukur kecintaan mereka kepada Indonesia, itu nggak perlu dengan hal-hal yang sebetulnya malah mencederai hati mereka. Seperti itu ya, sosial eksperimen bakar bendera. Jangan bendera Indonesia, mohon maaf, bendera Amerika aja. Pak, ini ada uang $100, ini bendera Amerika. Kamu akan saya kasih $100, syaratnya apa? Misalnya bakar atau robek bendera Amerika gitu ya. Kira-kira mau nggak orang Gaza itu? Nggak akan mau. Karena kan ada orang Islam di Amerika juga kan, di Amerika ada umat Islamnya kan. Iya akan mencederai gitu loh. Jangan Amerika, misalnya Cina, negara apapun gitu loh ya. Suruh mereka ditawarin $100 dan suruh membakar negara tertentu. Ya, ketika mereka itu menolak bukan karena dasar cinta gitu. Ini masalah apa? Masalah menghargai negara lain. Ya kan? Dan sebetulnya kita itu memang kalau dilihat ke kacamata awam, keren banget ya cinta. Itu sebetulnya kalau ya kacamata saya itu menyiksa batin mereka. Orang Gaza ini kan diblokade sejak 2006, sulit kehidupannya tuh, krisis ekonomi. Ditawari $100, seneng kan? Tapi syaratnya apa? Robek bendera Indonesia. Itu kan mempermainkan perasaan mereka. Ya di hadapan kamera ya, apalagi di hadapan kamera diliput, nggak mungkin dia jawab, oke saya robek, karena saya lagi butuh, nggak mungkin kan? Iya kan? Jadi ini makanya memang acara sosial eksperimen ini bagus ya, tapi kalau memang dikemas lebih hal yang inilah yang tidak perlu mencederai mereka. Kasihan mereka disuruh buat pilihan sulit loh. $100 mereka butuh, tapi syaratnya robek bendera kan nggak mungkin, apalagi Indonesia gitu kan. Nah sekarang gini, bagaimana respon mereka ketika melihat dengan Indonesia? Ini pengalaman pribadi ya. Ketika awal-awal saya ke Gaza ini, saya naik angkot. Di sana ada angkot? Angkot tapi nggak kayak kita. Nggak 02. Angkot sana itu ini kayak mobil pribadi, cuma dijadikan angkutan umum gitu. Kan kalau taksi itu kan hanya satu orang ya atau dua orang yang satu arah. Kalau sana enggak. Jadi sedan mereka tuh bisa menampung 2, 3, 4 orang. Beda tujuan, yang penting satu jalan. Kayak angkot kita lah gitu kan. Sebenarnya ini bukan angkot umum seperti itu. Dia nggak ada trayeknya kali. Nggak ada izin trayek. Iya. Nah, saya naik mau kampus. Biasanya kalau saya naik ini, supir ini biasanya kepo gitu kan. Ada kaca spion ya depan tuh ya. Ada spion nggak sih kalau sini tuh? Sama spion yang depan. Spion depan ya. Ya. Saya kira spion tuh yang kanan kiri doang. Gitu. Ini spion juga Kaca tengah. Kaca tengah. Biasanya dia ngeliat ke arah saya gitu ya. Gitu kan. Nanya. Saya di belakang. Nggak nanya dulu. Itu biasanya saya melihat dari raut mukanya supir tuh seolah dia tuh bertanya-tanya diri sendiri. Ini makhluk apa ini? Kok ada beda gitu. Ini kenapa hidungnya kerang ke depan gitu. Akhirnya dia berani nanya gitu. Selalu nih dia tanya gini. Masnya, dia pakai bahasa Arab ya. Ya akhi anta min Sin. Maksudnya kalau dia makan, terjemahkan. Mas, antum orang Cina ya?
Oh. Nah, gitu dia. Orang Indonesia, orang Malaysia itu kalau di Gaza atau di negeri Arab itu dibilangnya orang Cina. Iya, gitu rata-rata, terutama di Gaza. Saya bilang, aduh, Cina dari mana ya? Muka saya muka Indonesia gini. Saya bilang, oh bukan, saya dari Indonesia. Ketika mereka mendengar nama Indonesia tersebut, itu berubah atmosfernya. Masya Allah, Indonesia. Iya, Indonesia, kekasih kami. Wah, kami cinta Indonesia. Masya Allah, sebuah kehormatan. Mobil saya kami ditumpangi oleh orang Indonesia. Gitu loh. Merinding kan? Merinding. Ya? Oh, seperti itu. Gimana kabar Indonesia? Kamu ngapain di Gaza? Dan gitu kan. Oh, saya lagi bangun rumah sakit. Nah, saya juga lagi kuliah di sini. Masya Allah, kuliah di sini. Emang di Indonesia nggak ada kampus? Kayak gitu mereka. Saya bilang ada gitu loh. Terus ngapain harus kuliah di sini? Saya bilang ya karena sebuah kebanggaan bagi saya bisa kuliah di Gaza. Dan itu bukan impian saya, itu impian seluruh anak-anak muda Indonesia. Saya bilang kan. Yeah. Oh, mereka senang sekali gitu loh. Oh, mulai bicara, kami kenal tuh perjuangan, kami pernah membaca perjuangan Presiden Soekarno gitu loh. Dan Indonesia ini kan negara muslim terbesar, mereka juga banyak memahamin tentang Indonesianya gitu loh. Yeah. Membahas tentang Soeharto juga, membahas tentang tsunami juga gitu loh. Nah, dan seringkali kalau saya mau turun terus mau bayar ongkos, gratis, pasti mereka tolak. Oh. Iya. Nggak mungkin saya menarik uang dari kamu tamu kami di sini gitu loh. Kamu di sini adalah tamu dan anggap ini sebagai rumah kamu, negara kamu, mobil kamu, tenang aja. Jadi mereka dengan berbagai krisisnya, kesulitannya, tapi mereka mengorbankan gitu ya kebutuhan mereka demi menghormati ya tamu, memuliakan tamu mereka, terutama dari Indonesia. Masya Allah Ustadz. Ini saya langsung mau sambung nih Ustadz. Izin aja ya Pak De ya. Ustadz, jadi gini, nggak tahu ini budaya Arab atau enggak, tapi yang tadi Ustadz sampaikan soal memuliakan tamu Ustadz. Ya. Saya waktu itu kebetulan kuliah di luar juga, sempat ketemu dengan orang-orang Yaman. Jadi waktu itu kita sempat bantu project mereka lah. Nah, yang uniknya waktu itu kita diundang makan malam di rumah mereka. Keluarganya itu tidak ikut makan. Jadi kita sama teman kita yang orang Yaman ini dimakan. Nah, selesai kita makan, baru mereka ngabisin makanan kita. Nah, ini mungkin Ustadz bisa ceritakan ke kita sedikit kok sampai segitunya mereka memuliakan tamu. Kalau kita belum tentu kan, ada tamu kadang-kadang kita nggak nyiapin makanan malah. Bagaimana Ustadz? Iya, sama itu di Gaza pun seperti itu. Iya, jadi karena mereka ini sudah menjadi tipikal ya tradisi orang Arab sejak dahulu kala. Sejak zaman jahiliyah. Orang jahiliyah itu bejat-bejat, mohon maaf ya. Kita ya banyak literatur itu. Artinya bejat itu apa? Ngebunuh anaknya hidup gitu kan. Terus bahkan dalam sebuah riwayat itu dikatakan yang tradisi mereka menikahkan anak itu taruh di kemah. Ya, terus dipakai sama siapa yang memakai. Entar kalau ada yang kalau entar lahir mirip siapa, itulah ayahnya gitu ya. Iya, itu kan sudah. Tapi kalau bicara masalah memuliakan tamu, itu bagi mereka itu sudah seperti harga diri. Kedua, masalah kejujuran. Orang Arab itu dari dulu gitu. Terutama masalah kejujuran ini, mereka membunuh biasa. Mereka berperang biasa, tapi kalau masalah berbohong itu bagi mereka sebuah pantangan. Dan masuk juga masalah memuliakan tamu. Apalagi ketika Islam datang, ya Islam kembali di bawah oleh Nabi SAW, itu kan semakin dimotivasi kan dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka syaratnya apa? Memuliakan tamu. Nah, itulah karena mereka itu sangat bukan lebay ya, artinya sangat maksimal. Iya. Bahkan ketika saya lagi daftar di kampus, di kampus daftar nih. Awalnya nggak daftar dulu ya, saya masuk kampus kaget, saya di Gaza kok ada kampus semegah ini, keren, masya Allah, bersih, rapih. Saya ditawarin sama seorang dosen kenalan saya, kamu mau kuliah di sini nggak? Mau lah dok. Silakan gratis. Saya dikasih gratis kuliah sana. Ketika lagi daftar, saya dikerubuti loh oleh para pegawai itu ya di bagian registrasi itu. Iya. Kamu orang Indonesia? Iya, masya Allah, bisa bahasa Arab bisa. Oh, kamu siapa namanya? Muhammad Hussein.
kamu Islam bukan? Nah, saya Muhammad Hussein, masa mana ada Muhammad Hussein? Bukan Islam. Kepo itu lah, kepo ya. Sampai ada seorang parubaya nepuk saya, kan tarik saya. Dari kita salah lagi dikerubutin, saya ditarik oleh dia. Dia bilang, Sen, kamu jadi tamu saya 3 hari. Besok kamu bawa perlengkapan kamu ke rumah saya. Karena kan memang itu ya, sebenarnya kan 3 hari kan. Ya, memuliakan tamu itu ya. Hanya saya diajak ke rumahnya tuh, nginep saya di sana tuh 3 hari itu. Saya dikasih namanya, iya, makanan terbaik. Sarapan, makan siang, makan malam. Itu benar-benar saya diservis seolah saya ini seperti seorang raja. Itu makanya nasi biryani, nasi mandi atau kebuli. Macam-macam itu, ya. Nasinya itu enak ya? Luar biasa. Dia punya semua kebutuhan saya diberikan. Kamu mau apa? Sampai dia tuh kok lebih banyak menghabiskan waktu dengan saya dibandingkan dengan keluarganya di atas. Itu dia tingkat-tingkat rumahnya kan. Masya Allah ya gitu loh. Ya Masya Allah, ternyata bapak ini nih, pria parubah ini sekitar 2 atau 3 tahun setelah itu Allah takdirkan menjadi mertua saya. Bisa begitu. Iya. Ujungnya ke situ. Kayaknya si modus kayaknya. Tapi Allah ya enggak lah. Jadi memang beliau ini punya beberapa anak gadis ya. Dan dia cerita, saya punya anak gadis favorit saya nih, hafiz 30 juz, juara hafalan hadis setingkat Gaza, kemudian juga sekolah di madrasah syar'i gitu loh, anaknya cerdas. Ya, akhirnya ya saya dinikahkan dengan anak beliau itu, putrinya. Nih Ustadz, saya sekali lagi lah, ya nggak tahu nanti ada pertanyaan lagi atau nggak, tapi saya lagi heran aja. Pola penyerangan Israel ke jalur Gaza itu sistematis apa gimana sih, maksudnya per bulan sekali kah atau ada hari-hari tertentu, ada jam-jam tertentu atau gimana? Iya. Bagus ini. Jadi di Gaza ini ada beberapa kondisi situasi. Iya. Satu namanya ceasefire, hudnah. Hudnah ini artinya gencatan senjata. Iya. Ya. Seperti saat ini nih. Saat ini di Gaza ada gencatan senjata. Gitu kan? Jadi tidak ada serangan-serangan. Iya. Tapi entar dulu ya, saya sebelum masuk situ saya harus gambarkan dulu nih suasana di Gaza itu seperti apa sih? Ada gak sih militer Israel di Gaza gitu kan? Karena orang di sini masih banyak salah paham gitu ya. Dulu Gaza itu juga dikuasai oleh Zionis seperti halnya tepi barat hari ini. Jadi kalau tepi barat itu kan Ramallah, kemudian juga Jenin, kemudian juga Haifa dan berbagai kota-kota itu, Al-Quds juga ya. Itu tentara Israel tuh mereka berkeliaran di situ. Mendirikan pos-pos militer karena mereka sudah menguasai wilayah itu. Yeah. Dan dulu Gaza pun sama. Di Gaza pun ada pos-pos militer. Di sana juga ada pemukiman ilegal imigran Israel, imigran ilegal ada di Gaza dulu itu sebelum tahun 2005. Nah, tapi bedanya orang-orang Gaza ini tipikalnya itu beda. Senang melawan, nggak mau tunduk, nggak mau dijajah, pokoknya radikal dari itu kan sampai akhirnya menjadi inspirasi seorang penyanyi Inggris tuh ya. You can burn up a mosque in a home in a school, but our spirit will never die. We will not go down Gaza tonight. Gitu kan? Itu inspirasi karena kegigihan orang Gaza. Di Gaza itu anak kecil tuh pulang sekolah nggak main kaleci, kelereng gundu. Gitu. Mereka naruh tas, aku cabut dulu ya, ambil batuan, pang lemparin tank baja. Siap perang berarti ya? Iya, itu anak kecilnya. Anak kecilnya itu. Bagaimana anak dewasanya? Jadi banyak aksi-aksi perlawanan, aksi-aksi, misalnya ya penikaman itu, atau kalau mereka punya mobil tabrak lari gitu loh. Ada pemukim Yahudi nih, serbu, bas gitu tabrak. Gitu. Itu kan bagian dari perlawanan kan? Ada juga misalnya aksi bom syahid. Ini nih yang kemarin dijadikan masalah oleh itu ya. Singapura kan katanya dalam sebuah fatwanya Ustaz Usama itu membolehkan ya, apa artinya bom syahid itu bukan membunuh dia, apa artinya bom itu diperbolehkan lah ya, syahid gitu kan. Nah, jadi itu kan bagian dari perlawanan warga Gaza gitu. Itu diperbolehkan undang-undang Indonesia, undang-undang Geneva kan dalam peperangan itu kan ada yang namanya perlawanan itu diperbolehkan. Ya, syar'i namanya itu, legal. Nah, karena itu warga Gaza itu terus gigih melawan sampai akhirnya banyak jatuhan korban-korban dari pihak
penjajah itu. Akhirnya mereka nggak tahan. Tahun 2005 mereka semua keluar dari Gaza. Semua militer Zionis Israel semua keluar dari Gaza. Semua pemukim ilegal Yahudi yang di Gaza semua keluar. Semua pindah keluar dari Gaza. Karena mereka sudah tidak bisa mengontrol Gaza gitu ya. Makanya 2006 Gaza mulai diblokade dengan dalih apa? Sarang teroris. Oh. Ya. Paham ya? Iya, paham. Tapi ada nggak sih orang Yahudi di Gaza itu? Orang yang beragama Yahudi tinggal di Gaza? Nggak ada. Terus sekarang Dulu pernah ada nanti dan masuk Islam satu keluarga. Oh, udah masuk Islam. Nah, jadi semenjak itulah Gaza diblokade kan, dianggap serang teroris dan Gaza berusaha ditaklukkan kembali. Makanya ada agresi militer. Nah, jadi itu cara karena mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan serangan darat, akhirnya mereka mengirimkan pesawat tempurnya. Bam bombardir, tank baja dari perbatasan, kemudian juga artileri dari laut misalnya kan. Nah, 2008, 2 tahun setelah Gaza diblokade, 2008 Gaza dibombardir, berusaha kembali ditaklukkan. Dalam pertempuran namanya pertempuran Al-Furqan. 22 hari Gaza dibombardir, tapi Gaza bertahan. Nah, kemudian tahun 2012, saya dari Gaza tuh. Itu kita digempur 8 hari. itu antum posisi di mana? Di Gaza. Di Gaza. Dan ini saya sebut ini kondisi pertama ya, agresi. Nah, ketika agresi terjadi itu jumlah serangan, intensitas serangan ke Gaza itu satu hari itu bisa lebih dari 1.000 serangan. Ke seluruh Gaza itu, udara, darat dan laut. Pam. Gitu. Tapi jarak jauh semua ya? Jarak jauh semua? Iya. Nggak ada yang face to face itu? Nggak ada. 2014 pernah terjadi. Jadi ini seru nih. 2008 itu kan, 2012 itu kita digempur 8 hari, berakhir dengan kekalahan Zionis. Ya, mereka angkat bendera putih. Sama 2008 juga sama. Selalu Zionis yang mengangkat bendera putih. Nah, berakhir dengan apa? Dengan namanya kesepakatan gencatan senjata. Ya, berarti kalau udah itu berarti sudah tidak lagi serang-serangan, udah kesepakatan. Itu situasi kedua ya. Situasi pertama itu adalah agresi, situasi kedua namanya gencatan senjata. 2014 pecah lagi perang. Bam. Lebih lama, 50 hari. 2 bulan ya? Nah, itu saya di Gaza. Saat itu sangat brutal sekali tuh, bombardir itu menyerang berbagai pos-pos militer para pejuang Gaza. Infrastrukturnya diserang ya. Sampai di sekitar seminggu atau 2 minggu setelah serangan tuh mereka pede nih, orang-orang Zionis nih. Kita akan mengirimkan pasukan darat. Kita akan kembali taklukkan Gaza. Gitu ya. Nah, saat keputusan itu keluar, muncullah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini juru bicara Al-Qassam. Muncul dengan pidatonya yang khas ya. Dia bilang ketika dia merespon ancaman Zionis yang katanya mau mengirim pasukan darat, apa dia bilang? Atatamannawna atuhaddiduna bimana tamanna ayyuhal abna Yahudiyah. Wahai orang Yahudi, dia bilang. Kalian itu mengancam kami dengan yang selama ini kami harapkan, kami inti-intikan. Oh, malah itu. Iya kan, mau face to face. Ayo, itu yang mau, jangan lewat udara mulu, kita mau face to face. Ayo, antang seperti itu. Nah, tapi apa kata Abu Ubaidah? Tapi kami ingatkan kepada kalian konsekuensinya. 3 hal. Kalau kalian kirimkan tentara kalian. Pertama, Gaza akan menjadi kuburan massal tentara kalian. Itu bikin 1. sedih. Yang kedua, tentara kalian akan jadi tawanan kami. Ketiga, kalian akan pulang ke tempat kalian dengan membawa pasukan yang cacat, mental dan fisik. Gitu kan? Nah, akhirnya mereka tetap menyerang. Wah, dan terjadi itu. Pembantaian di perbatasan tuh memang tentara jenis itu memang terkenal pengecut. Pengecut ya. Sekali. Di video-video juga banyak Ustaz, kayak lawan ban ngegelinding aja itu takut. Dan mereka tuh sekiranya tuh wah, Cupu ya? cupu banget lah. Memang ya kita harus akui lah itu ya, ngelihat dari situasi lapangan juga kan. Jadi mereka tuh
Kalau saya ceritain panjang lagi nih. Waktu saat itu warga Palestina yang meninggal berapa orang? Tahun berapa? 2014. Yang saat antum ceritakan tadi. Nah, itu 1.000 lebih tuh. 1000 lebih. Iya. Nah, tapi ntar dulu ya. Jadi akhirnya mereka menyerang darat, gagal. Akhirnya mereka mundur semua. Dan sebagian ya ditawan sampai hari ini. Ada 4 orang tentara Israel ditawan di Gaza. Sampai hari ini. Nggak dimuliakan ya? Tapi dimuliakan nggak tahanan itu? Dimuliakan atau Tawanan. Ini tawanan ini dirahasiakan kondisinya. Tapi yang udah sebelumnya kan juga pernah ada tuh tawanan namanya Kopral Gilad Shalit. Sampai ditukar dengan 1000 tawanan Palestina. Itu kan pernah kan? Pernah. Itu ketika sudah dilepaskan baru saya tuh rilis beberapa video-video. Iya. Ketika dia masih di penjara, main bola, terus manggang. Akhirnya dimuliakan lah. Gitu loh. Nah, akhirnya mereka semua gagal 2014. Saat itu juga itulah masa-masa saya pernikahan saya itu ketika masa-masa gempur-gempuran itu gitu loh. Jadi sempat ada 3 hari ceasefire, hudnah, jangan senjata untuk evakuasi mayat, ya, ambulan untuk memindahkan reruntuhan itu. Jadi saat itu saya memanfaatkan tuh ketika tim medis yang mengevakuasi korban, saya mengevakuasi anak orang. Karena emang saat itu kita tuh sudah fix. Jadi tanggal itu sudah tentukan, ijab kabul. Saat itu malah terjadi perang ya. Ketika ada ceasefire saya manfaatkan kan. Berarti antum yang namanya denger ledakan itu udah biasa, Sir? Ya, bukan cuma ledakan nih. Mayat bergelimpangan. Saya bahkan pernah lagi distribusi bantuan itu mobil saya tuh. Bergeser tuh karena dekatnya ledakan tuh. Bam. Kayak di game. Bayangkan itu. Nah, iya jadi 2014 selesai. Nah, 2021 perang lagi kan terakhir itu ya. 2021 itu sampai akhirnya kan saya bikin video tuh. Iya. Yang Gaza menang itu kan sempat viral tuh kan. Oh iya Gaza menang. Ya, Gaza menang itu lah. Kita kalau bicara menang kalah di sini ya, kita jangan bicara jumlah korban. Oke lah, jumlah korban kita lebih banyak. Iya. Tapi ini menang kalah ini bicara kebijakan, keputusan. Itu selalu ketika mereka jual beli serangan, selalu pihak Israel lah yang pertama kali mengangkat bendera putih. Mereka Mengatakan mundur gitu. menekan Amerika agar Amerika menekan Mesir. Oh. Jadi itu kondisi pertama itu kita kondisi agresi ya. Ya. Enggak Agresi, gencatan. dan senjata. Yang ketiga namanya eskalasi. Eskalasi ini biasanya itu terjadi sebelum agresi itu. Oh. Jadi ada serangan-serangan Zionis tuh bam ke Gaza, tapi intensitasnya nggak banyak. Misal sehari cuma 7 serangan, bom, gitu loh. 7 itu masih Nah, itu kecil. cuma ya? Ntar kalau ntar dibahas oleh para pejuang kan, gitu ya. Sampai kalau semakin memanas, ntar barulah terjadi agresi militer. Dan meskipun saat ini Gaza kondisi gencatan senjata, bukan berarti intimidasi itu selesai, enggak. Petani di perbatasan tetap ditembaki setiap hari, juga nelayan tetap ditembaki. Kemudian juga langit Gaza itu 24 jam tuh nggak pernah nonstop drone itu. Pesawat tanpa awak tuh dengan misilnya yang siap mentarget warga itu nggak pernah nonstop, putar-putar setiap hari itu. Respon teman-teman di Gaza ketika terjadi konflik Rusia Ukraina standar ganda Eropa ya. Itu gimana teman-teman Gaza menyikapi itu? Ya, mereka mah ketawa-ketawa aja. Ya, bagi mereka itu memang bukan hal baru kan. Memang selama ini isu tentang Gaza ini berusaha ditenggelamkan, gitu kan? Kayak tenggelamkan ini bukan sekedar media-media besar ya, media-media elektronik yang sekarang menjadi rujukan kan? Yang itu yang menjadi alasan kenapa orang-orang Indonesia diantaranya ya, itu kan musiman kepeduliannya ya. Iya. Ketika ketika media-media nasional itu memberitakan, kita semua menangis berjamaah, gitu ya, simpati berjamaah, kita semua bergerak, gitu loh. Tapi ketika media-media kita bungkam, kita ikut bungkam, ya nggak sih? Artinya kita masih dikontrol oleh media kan? Betul. Secara nggak langsung itu jadi nggak peduli juga, Ustaz. Iya. Secara Padahal penderitaan warga Palestina itu, perjuangan mereka itu nggak musiman, maka setiap hari berjuang. Tapi kenapa kepedulian kita musiman, gitu ya? Dan ya itu diantara cara membungkam isu ini juga ya dengan akun-akun media sosial yang ditumbangkan. Akun saya kan, saya punya Facebook udah 400.000 lebih followernya di Facebook. Dan pengikut itu sudah hampir 1 juta ya, pengikut dan follower tuh. Itu tumbang Facebook. Instagram 600.000 lebih follower saya Instagram. 600.000 ya? Iya, tumbang. Bilang dulu kan? Udah biru kan? Belum. Tumbang.
Terus saya bikin akun lagi 30.000, tumbang lagi. Nah sekarang akun saya sudah mencapai 1.100. Iya, ini teman-teman kalau ada yang mau mampir ke akun saya @mhussein_gaza. Masya Allah. Jangan lupa di follow teman-teman. Mungkin cukup ya. Terima kasih banyak kepada Yakin cukup? Ustadz. Kamu terus bang? Apa lah? Bukan, biar ada sesi selanjutnya. Biar kita kesini lagi. Karena beliau juga sudah ditunggu untuk pulang. Jadi Ustadz, kalau saya boleh sedikit kasih kata kunci, prinsipnya yang sebelum juga tadi kita ngobrol dengan Ustadz, bahwa kita tuh kalau jangan melihat Palestina itu dengan kacamata kasihan ya Ustadz. Ya. Bagaimanapun mereka sebetulnya yang lebih berjuang daripada kita malah belum ngapa-ngapain nih. Dan tadi kata kuncinya juga, kalau kita ngirim sesuatu ke sana itu bukan sedekah, tapi hadiah. Perintahnya dari Nabi itu. Karena mereka bagaimanapun, masya Allah ya. Kalau kita dibalik nih kondisi kita di sana, mungkin kita nggak mampu ya Pak De. Nggak mampu. Apalagi Pak De kebijakannya banyak yang ganggu rakyat. Ya, terima kasih Ustadz Hussein, mudah-mudahan kita boleh main lagi ke sini dan boleh menggali ilmu lagi lebih banyak. Karena kalau menurut saya Ustadz, warga atau masyarakat Indonesia ini perlu paham betapa kalau dulu Palestina nggak ngomporin, mungkin kita nggak semerdeka hari ini, Bu. Iya. Ya mungkin ini, dan mungkin di penutup ini mungkin Ustadz Hussein bisa memberikan kalimat penutup dan semangat untuk anak muda supaya kita tidak apatis lah dengan Gaza, dan jangan yang seperti Ustadz sampaikan, jangan sampai musiman dengar bom baru bereaksi. Ini gimana Ustadz? Silakan. Jadi ketika kita bertekad memutuskan untuk menyelamatkan Baitul Maqdis, ingat pada dasarnya saat itu pula lah Baitul Maqdis yang menyelamatkan kita. Ya. Jadi bukan kita menyelamatkan Al-Aqsa, tapi Al-Aqsa menyelamatkan kita. Karena ketika kita sudah fokus pembebasan Baitul Maqdis, Al-Aqsa, itu kita otomatis akan melihat permasalahan yang itu remeh-temeh. Ya ini sangat ini mah masalah-masalah yang kita terima ini enggak apa-apa, bukan apa-apa, kecil. Tujuan kita besar, Masjidil Aqsa. Dan saat itulah kita naik level derajat. Karena permasalahan Baitul Maqdis ini adalah concern utama para nabi, concern utama para sahabat terdahulu, dan kita beruntung hidup di zaman ini, ya. Karena Salahuddin Al-Ayyubi itu nggak akan dikenal seperti hari ini kalau dia tidak hidup di masa ketika Al-Aqsa dijajah. Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih tidak akan dikenang hari ini kalau dia tidak hidup ketika Konstantinopel dijajah oleh dikuasai oleh Bizantium saat itu kan. Dan kita punya kesempatan yang sama. Mumpung kita hari ini hidup di masa ini, kita punya goals yang jelas gitu loh. Kita punya visi misi yang jelas. Visi misi ini besar untuk kita perjuangkan. Jadi nggak ada istilahnya kita tuh nggak hilang tujuan, hilang arah, nggak ada. Itu arah kita nih. Karena kemuliaan umat Islam, wibawa umat Islam itu ada di Baitul Maqdis hari ini. Kalau kita mau melihat kedudukan kita hari ini, lihatlah kedudukan Baitul Maqdis. Ya. Dan terakhir, suka tidak suka, dengan tanpa kita, Al-Aqsa pasti terbebas. Itu janji Allah ya, Al-Isra 7 tadi di tadaburi di rumah. Siap. Suka tidak suka, dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Tapi pertanyaannya adalah di mana kita saat itu terjadi kan? Apakah kita hanya menjadi audiens, penonton jarak jauh, sok-sok netral? Nggak ada yang netral nonton dalam masalah ini. Netral itu artinya ikut berbuat kejahatan. Atau kita mau menjadi di tengah-tengah barisan ini, perjuangan ini, sehingga nama kita tercatat dalam tinta sejarah bahwa kita juga ikut dalam perjuangan pembebasan Baitul Maqdis yang pasti terjadi. Seperti itu. Semut Ibrahim ya, semut Ibrahim lah. Ya, semut Ibrahim. Nah, minimal lah. Ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah segera menangkan dan bebaskan Baitul Maqdis. Insyaallah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.